Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita tadi, kita masih pada hadis Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi saraf wala makhyalah." Hadis ini seperti tadi telah kita sebutkan, mengajarkan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan, tidak pula makhyalah, sombong dalam segala perkara kita, karena itu hanya mendatangkan madarat, baik itu madarat kepada tubuh seperti makan berlebihan atau minum berlebihan, tentu akan memadaratkan tubuh manusia itu sendiri, atau memadaratkan jiwanya menjadi ujub, bangga diri, takabur, merasa lebih dari yang lain, atau bahkan memadaratkan akhiratnya, memadaratkan kehidupannya, selain karena keduanya, karena berlebihan dan kesombongan, membuat orang benci dan musuh padanya, mendatangkan kebencian dan permusuhan orang. Orang tidak akan senang, tidak akan rela, dan tidak ingin dekat dengan orang yang semacam itu. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban setiap muslim untuk sederhana dalam segala sesuatunya, pakaiannya, makannya, minumnya, kendaraannya, tempat tinggalnya, dan yang lain-lainnya. Tidak berlebihan, tidak pula sombong. Hadis pula mengisyaratkan kepada kita bahwa ini rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya, di mana dijadikan yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Yang diharamkan sedikit dalam perkara makanan, minuman, pakaian, lebih sedikit, paling beberapa gelintir jenis yang diharamkan oleh syariat. Tapi yang dihalalkan oleh mereka, kepada mereka jauh lebih besar, lebih banyak. Dan itu yang disebutkan makan, seperti kata Ibn Abbas, makan terserah kalian, makan apa yang kamu kehendaki dari yang halal, banyak sekali. Minum terserah kalian dari minuman yang halal, banyak sekali. Berpakaianlah pakaian yang halal, banyak sekali. Selama kamu tidak berlebihan, tidak melampaui batas, tidak pula takabur dalam perkara-perkara tersebut. Dengan demikian, kita telah selesaikan bab pertama dari Kitabul Jami', bab tentang adab. Maka bab yang kedua, bab yang berikutnya disebutkan oleh Hafidz rahimahullah, bab al-bir wassilah, bab tentang perkara bir dan as-silah, silaturahmi, menyambung hubungan kerabat,
Adapun albir adalah kebaikan. Albir adalah mencakup segala bentuk bakti dan kebaikan. Luas maknanya. Albir berarti besar pahalanya, fadilahnya banyak. Albir. Makanya sesuatu yang memiliki makna itu kembalinya kepada lafaz ini, ba dan ro. Dalam bahasa Arab, lautan padang pasir disebut barori. Al-barori karena luasnya dan panjangnya. Makanya juga daratan disebut bar karena memang luas. Nah, al-muhim sesuatu yang menunjukkan luasnya fadilah, banyaknya pahala. Secara umum demikian, banyaknya kebaikan, banyaknya pahala, tetapi terkadang lebih difokuskan kepada birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, ihsan, berbuat baik kepada keduanya. Karena besarnya hak mereka, karena besarnya pahala berbakti dan beramal soleh untuk keduanya, bagi keduanya. Di dalam bab ini, yang pertama, Hafidz rahimahullah bawakan hadis Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a fi athari falyasil rahimah, akhrajahul Bukhari. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, diperpanjang atharnya, diperpanjang ajalnya, jadi barokah umurnya, maka hendaklah dia menjaga atau menyambung silaturahminya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Hadis ini dibawakan oleh Hafidz rahimahullah tentang silaturahmi. Adapun rahim itu sendiri, rahim, sebagian ulama menyebutkan rahim adalah setiap yang ada hubungan mahromiyah, setiap yang haram untuk dinikahi. Bibi kamu, saudara bapak kamu, saudara ibu kamu, kakak kamu, adik kamu, nenek kamu, kakek, dan yang semisal itu. Setiap yang haram untuk dinikahi, mahram, maka itu rahim. Dalam artian orang-orang yang harus kamu jaga hubungan silaturahim dengan mereka. Ada pula sebagian dari ulama menyebutkan rahim yang dimaksud adalah waris, ahli waris, yang menjadi ahli warismu, yang mewarisi hartamu. Maka lebih luas lagi, yang menjadi ahli waris saudara masuk di dalamnya, anak, orang tua, kakek, nenek, cucu, paman, anak paman,
Nah, anak dari saudara, keponakan kamu, dan yang lain-lainnya yang menjadi ahli waris itu rahim. Maka silaturahim adalah menjaga hubungan dengan mereka, bersilaturahmi kepada mereka, menjaga hubungan baik dengan mereka. Pendapat ketiga menyatakan yang namanya rahim itu al-qarib, kerabat. Secara umum, baik itu yang dekat ataupun yang jauh, yang ada hubungan mahram ataupun yang bukan. Nah, yang ahli waris ataupun yang bukan, semua itu rahim. Maka silaturahim ya menjaga hubungan baik dengan mereka semua, semisal yang telah tersebutkan tadi, ataupun yang selain mereka, misalnya khal, paman kamu yaitu saudara ibu kamu, bukan ahli waris. Khal kamu, paman yaitu saudara adik atau kakak ibu kamu, bukan ahli waris kamu. Jika kamu mati dia nggak berhak mendapat warisan, atau dia mati kamu nggak berhak dapat warisan. Tetapi dia kerabat, dekat hubungannya denganmu, maka termasuk orang yang harus kamu jaga hubungan baik dengannya, silaturahim padanya, dan yang selain itu kerabat. Nah, yang ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan kerabat, semakin dekat hubungan keluargaan itu, hubungan darah, semakin dia lebih berhak untuk kamu jaga hubungan baik dan silaturahim padanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan, barang siapa di antara kalian yang ingin dipermudah rizkinya dan diperpanjang ajalnya, maka hendaklah dia sambung silaturahimnya. Hadis ini tentang maknanya banyak tersebutkan dalam beberapa hadis yang lainnya. Antara lain di hadis Anas di Musnad Abu Ya'la, as-sadaqah wa silatur rahim yazidullahu bihima fil umur wa yadfa'u bihima maitatas su'. Sedekah dan silaturahmi, keduanya Allah jadikan penambah umur hambanya, dan keduanya pula menolak mati dengan jelek atau su'ul khotimah. Artinya kamu terjaga dengan keduanya untuk tidak su'ul khotimah. Tapi sanad hadis ini ada kelemahan dhaif padanya. Diriwayatkan juga dari hadis Abdullah bin Umar di Adabul Mufrad Bukhari, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'alahu fi umrih wa thuriya maluhu wa ahabbahu ahluhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Rabb-Nya dan dia menyambung silaturahminya, maka akan diperpanjang usianya dan dicintai dia oleh keluarganya. Hadis menunjukkan kepada kita penambahan umur
atau diperpanjang umur. Para ulama sebutkan ini kinayah tentang barokahnya umur, artinya dijadikan barokah umur kamu karena taufik yang Allah berikan padamu untuk selalu melakukan ketaatan dan amal saleh, sehingga barokah. Dan barokah waktu kamu, karena waktu adalah bagian dari umurmu, dipenuhi dan disibukkan dengan yang bermanfaat untuk perkara dunia ataupun perkara akhiratmu. Selain juga dijaga usia kamu, dijaga dari yang sia-sia, yang tiada berguna. Demikian yang dikehendaki dari makna diperpanjangnya umur, dijadikan barokah. Dan itu inti dan segala-galanya bagi seorang hamba, barokah, kebaikan ilahi yang Allah berikan pada sesuatu, sehingga kalaupun itu sedikit menjadi banyak, barokah. Makanya para imam, para ulama, kalau kita melihat banyak dari mereka yang usianya enggak panjang, artinya bukan meninggal tua, usia muda meninggal mereka, tetapi barokah hidupnya, mendapat taufik dari Allah. Hafidz Ibnu Hajar, muallif Bulughul Maram, barokah, karyanya lebih dari 200 judul kitab. Salah satunya seperti Fathul Bari, Syarah Bukhari, yang orang kalau sekarang misalnya dibebani untuk menulis seperti itu butuh puluhan tahun. Barokah yang Allah berikan pada mereka. Begitu para imam dan para ulama yang selainnya, dijadikan barokah usianya, diberi taufik untuk yang bermanfaat, dan dijaga untuk tidak terbuang sia-sia. Selain itu, setelah dia meninggal pun tersisa penyebutan baik untuk dirinya. Artinya orang masih mengenang jasanya, kebaikannya, dan disebut-sebut oleh mereka, didoakan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia, radhiyallahu taala anhu, para sahabat semoga Allah ridhoi, padahal telah meninggal mereka. Masih kekal penyebutannya, diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan dia belum mati. Karena terus disebut, terus dibutuhkan ilmu yang dia ajarkan, manfaat yang dia berikan kepada orang lain. Dan ini juga bentuk taufik yang Allah berikan kepada hambanya, manfaat yang dia dapati bahkan setelah dia meninggal dunia. Kita lihat para a'immah, para ulama, terus disebut-sebut namanya, ilmunya diperlukan umat, didoakan rahimahullah, padahal mereka sudah ratusan tahun meninggal dunia. Dibarokai usianya bahkan setelah dia meninggal, mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya untuk mendapatkan barokah pada usianya, kemudahan
barokah pada rizkinya, yubsatalahu fi rizqih, dipermudah, diperbanyak rizkinya, sama, sehingga rizki itu pun barokah, bukan sekedar nominalnya tetapi barokahnya. Jika itu dia makan, rezeki itu bermanfaat untuk dia, menambah kekuatannya, kesehatannya untuk ibadah, melindungi dia dari penyakit. Nah, dia berikan ke anak istrinya, bertambah ketaatan mereka, jadi anak-anak yang soleh, istri yang solehah, berguna. Barokah rizki yang dia dapati, yang dia gunakan atau dia berikan ke keluarganya. Untuk kalian dapati itu, dan tentu itu harapan setiap mukmin, falyasil rahimah, hendaklah kalian jaga dan kalian sambung silaturahmi itu. Sambunglah silaturahmi itu. Dan Allah pun sebutkan dalam Ar-Ra'd ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan mereka itu orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Mereka takut kepada Rabb-nya dan mereka takut hisab yang jelek. Kata Imam Qurtubi, banyak dari para mufassirin, Qatadah dan yang lain, menyebutkan yang dimaksud dalam ayat adalah menyambung silaturahmi. Dipuji oleh Allah mereka dari hamba-hambanya yang selalu menyambung yang memang Allah perintahkan untuk disambung, seperti silaturahmi ini. Dalam hadis pula dari Aisyah di Bukhari Muslim, Rasulullah SAW sebutkan, ar-rahim mu'allaqatun bil arsh. Rahim itu bergantung di arsh. Taqul, dia berkata, man wasalani wasalahullah. Barang siapa yang menyambungku, Allah akan menyambungnya, menyambung hubungan dengannya, dengan hamba itu. Sebaliknya, wal iyadu billah, wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang memutusku, silaturahim, Allah pun akan memutus hubungannya dengan hamba itu. Wal'iyadu billah. Hadis secara umum menyebutkan atau memerintahkan tentang silaturahim, dan tidak disebutkan bentuk seperti apa silaturahim itu. Maka para ulama jelaskan bahwa silaturahim itu kembalinya kepada urf, kembalinya kepada urful muslimin, kebiasaan dan adat kaum muslimin. Tentunya yang adat yang benar, yang tidak menyalahi syariat. Artinya apa yang dianggap muslimin itu sebagai silaturahmi, ya itu silaturahmi. Yang melakukan itu berarti dia menjaga dan menyambung silaturahminya. Yang tidak melakukan itu, mereka anggap itu memutus silaturahmi, berarti itu memutus silaturahmi. Dia terkena ancaman-ancaman yang ada dalam nas Quran atau sunnah. Ya tergantung. Di suatu tempat, di suatu waktu, misalnya mereka menganggap yang namanya silaturahmi itu harus dengan bantuan harta
Artinya mereka tidak fahami, tidak anggap silaturahmi kecuali dengan pemberian harta. Semampu kamu. Kamu berikan kepada paman kamu kah, bibi kamu, ponaan kamu atau siapa. Ya berarti itulah silaturahmi. Kamu dalam keadaan mampu dan tidak membantu, tidak memberi mereka, berarti kamu teranggap memutus silaturahmi. Karena itu urfnya. Itu kebiasaan kaum muslimin. Terkadang di tempat lain, di waktu lain, yang mereka sebutkan, yang mereka pahami silaturahmi itu ziarah, ya, kunjungan, kamu datangi, kamu ziarahi bibi kamu, paman kamu, siapa, kerabat kamu. Maka itulah silaturahmi. Dengan kamu tidak melakukan itu, mereka anggap itu memutus silaturahmi, maka itu pemutusan silaturahmi, terkena ancaman. Dan begitu yang selainnya. Karena syariat tidak memberi ketentuan seperti apa silaturahmi itu. Rasul hanya memberi aba-aba penjelasan bahwa silaturahmi harus dijaga, silaturahmi harus dilakukan, disambung. Tapi dengan cara apa? Seperti apa silaturahmi itu? Gak ada penjelasan. Yang semacam ini kembalinya kepada urf, kebiasaan kaum muslimin yang tidak menyalahi syariat tentunya. Demikian pula qati', pemutus silaturahmi, ancamannya diputus oleh Allah. Ancaman besar, dosa besar, kabair. Seperti apa bentuk memutus silaturahmi itu? Ini kembalinya juga kepada urf. Yang memang itu dianggap muslimin setempat, silaturahim jalani, jaga oleh kita. Yang memang itu mereka anggap qati', memutus silaturahmi, ya hindari, jangan dilakukan. Nah, demikian hadis mengajarkan kepada kita tentang pentingnya dan tingginya makna dari silaturahim. Terkait dengan ini, hadis kedua dibawakan oleh beliau rahimahullah, wa an Jubair ibn Mut'im, dari Jubair ibn Mut'im, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ur rahim, muttafaqun alaih. Dari Jubair ibn Mut'im berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga qati', yang memutus silaturahmi. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Tentang memutus silaturahmi ini Allah sebutkan ancamannya, celaannya dalam Quran. Antara lain dalam Muhammad ayat 22, 23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Mungkin saja jika kalian berpaling atau menyebar di muka bumi, yang kalian lakukan adalah perusakan. Kalian membuat pengerusakan di sana sini, dan kalian memutuskan hubungan rahim kalian. Kalian memutuskan hubungan silaturahim kalian. Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah laknat dan Allah tulikan pendengaran mereka, Allah butakan mata mereka. Dicela keras oleh Allah yang memutus silaturahmi. Juga dalam Al-Baqarah ayat 27, wa yaqta'una ma amarallahu bi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun.
Mereka memutus apa yang Allah perintah untuk disambung. Umum, termasuk silaturahmi. Allah perintah untuk disambung, tapi mereka putus. Tidak mereka jaga. Dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Di Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan qamatir rahim, bahwa rahim silaturahim, hubungan rahim itu dia menghadap Allah. Faqalat, dia katakan, hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah. Ini tempat atau posisi yang berlindung kepadamu dari qati'ah, dari terputusnya silaturahmi. Qala na'am, kata Allah, iya. Ama tardaina an asila man wasalaki, tidakkah kamu ridho untuk aku menyambung orang yang menyambungmu? Wa aqta'a man qata'aki, dan tidakkah kamu ridho untuk aku memutus orang yang memutusmu, silaturahmi? Qalat bala, rahim itu pun berkata, aku ridho. Qala fadzaliki laki, maka kata Allah, kalau demikian itu untukmu. Hak atau keutamaan yang Allah berikan untuk rahim, bahwa Allah berjanji menyambung orang yang menyambung, dan Allah akan memutus hubungannya dengan si hamba yang memutus silaturahminya. Hanya saja para ulama yang mereka perselisihkan tentang rahim ini, yang wajib untuk disambung dan haram untuk diputus. Yang pertama, seperti tadi mereka sebutkan, mahram, di mana di antara keduanya haram untuk menikah. Itu yang wajib untuk disambung, dan itu yang ada ancaman untuk jika diputus. Hubungan rahim yang semacam ini yang haram untuk dinikahi di antara keduanya. Atau antara lelaki, seandainya salah satunya wanita, haram untuk dinikahi. Maka yang semacam itu yang wajib untuk dijaga dan haram untuk diputus. Dengan demikian, kalau pendapat ini, maka sempit dalam artian sedikit orangnya. Anak paman tidak masuk, sepupu kamu nggak masuk dengan pengertian ini, karena sepupu kamu, jika dia perempuan, boleh kamu nikahi. Berarti dia bukan termasuk mahram, bukan termasuk rahim, bukan orang yang wajib untuk kamu bersilaturahmi padanya, menurut pendapat ini tentunya. Bukan termasuk orang yang haram atau dosa jika kamu memutus hubungan silaturahim dengannya. Mereka yang berpendapat ini berdalil tentang haramnya menjamak antara istri atau seorang wanita dengan bibinya. Rasulullah melarang jika kamu ingin ta'addud, poligami, untuk memperistri bibi istrimu atau memperistri keponakan istrimu. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, ini pegangan bagi mereka
menunjukkan haramnya atau dikhawatirkannya adanya qati'ah, putusnya hubungan. Nah, akan ada kebencian, kecemburuan yang mengarah kepada permusuhan dan putus hubungan kekeluargaan. Nah, dengan ini yang namanya silaturahmi atau rahim adalah yang memang haram untuk dinikahi, orang-orang yang haram untuk dinikahi. Pendapat yang kedua adalah di antara dua orang yang ada hubungan waris. Di antara dua orang yang ada hubungan waris. Karena Rasulullah sebutkan tentang waris ini, tsumma adnaka adnaka. Kemudian orang yang lebih dekat denganmu, kemudian orang yang lebih dekat denganmu. Maka ahli waris yang ada hubungan waris hanya mereka yang wajib dijaga silaturahminya dan haram dan dosa untuk diputus. Orang-orang ahli waris ma'ruf disebutkan dalam ilmu waris, ilmu faraid. Orang-orangnya tertentu. Tidak semua yang dekat denganmu menjadi ahli waris. Seperti khol tadi, saudara ibu. Dekat sekali. Sama dengan saudara bapak kedekatannya. Tetapi saudara bapak kamu ahli waris kamu. Saudara ibu kamu bukan ahli waris kamu. Demikian pula cucu dibedakan. Kalau mengikuti pendapat ini ahli waris. Cucu dari anak laki, anak dari anak laki kamu ahli waris kamu. Anak laki dari anak perempuan kamu bukan ahli waris. Padahal sama, cucu. Tetapi yang itu bukan ahli waris. Sehingga ini juga sempit dalam artian tidak banyak yang masuk, hanya ahli-ahli waris saja yang memang ada ikatan waris. Jika memang salah satunya meninggal misalnya, maka yang ini berhak mewarisi sebagai ahli warisnya. Maka dia yang wajib dijaga silaturahimnya dan dosa jika diputuskan. Pendapat yang ketiga adalah keumuman kerabat, qorobah, kekeluargaan, orang yang ada hubungan nasab dan keluarga denganmu. Dan ini lebih terarah bahwa silaturahim kepada mereka semua. Karena yang dibahas bukan warisan, bukan pula masalah nikah, tetapi menjalin hubungan baik, berbakti, ihsan kepada mereka, silaturahim kepada segenap keluarga ini. Hanya saja tentunya yang satu berbeda dengan yang lain. Semakin dekat hubungannya dengan kamu, semakin berhak dia untuk kamu sambung hubungannya, silaturahminya. Dan semakin dosa kamu memutus hubungan dengannya, dosanya semakin besar. Kamu memutus hubungan dengan paman atau bibi kamu misalnya, tentu lebih besar dosanya daripada kamu memutus hubungan dengan sepupu 3 kali. Masih ada hubungan kerabat, tapi dia itu sepupu, anaknya sepupunya ibu kamu, anaknya sepupunya kakek kamu, masih 3 kali. Dosa sama, tetapi dibanding dengan yang dekat ini nggak sama dosanya. Kualitas dosanya, tingkatan dosanya lebih besar. Tetapi yang dikehendaki semua kerabat yang ada hubungan qorobah, semua mereka dituntut kita sebagai muslim untuk menjaga dan berhubungan baik dengan mereka semua. Hadis ini akan ancaman dan
celaan keras bagi mereka yang memutus silaturahminya. Selain hadis ini juga diriwayatkan dari hadis Abu Musa radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sebutkan la yadkhulul jannah mudminu khamr, tidak akan masuk surga pecandu khamr, minuman keras. Wala musaddiq bisihr, tidak pula orang yang mempercayai sihir. Wala qati'ur rahim, tidak pula orang yang memutus silaturahminya, tidak akan masuk surga mereka semua. Juga dalam hadis Abu Dawud dan Hakim dari hadis Abu Bakrah, Rasulullah SAW sebutkan, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibi uqubata fid dunya ma'a ma yudakhiru fil akhirah, ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah min baghi wa qatir rahim. Tidak ada dosa yang paling pantas untuk dipercepat azabnya, balasannya di dunia ini, belum siapkan azabnya kelak di akhirat, dari dosa baghi, kedzaliman dan memutus silaturahmi. Artinya dua dosa ini, al-baghyu, kedzaliman, mendolimi orang, baik itu mendolimi nyawa dan darahnya, atau mendolimi kehormatan dan nama baiknya, atau mendolimi hartanya, kedzaliman dan memutus silaturahmi adalah dosa yang paling tercepat Allah balas segera di dunia, di azab. Dipercepat azabnya, balasannya. Plus belum lagi azab yang Allah simpan untuknya kelak di akhirat. Menunjukkan besarnya perkara ini, bukan gampang, bukan perkara sepele. Kabair, dosa besar yang terancam dengan ancaman yang sedemikian beratnya. Salah satunya adalah qati'ur rahim, memutus silaturahmi. Juga dalam hadis Abu Hurairah di Tabrani, juga di Bukhari di Adabul Mufrad, Rasulullah sebutkan, inna a'mal bani Adam tu'radu kulla asyira khamis lailata jum'ah. Amalan manusia itu dihadapkan kepada Allah di malam Kamis, di setiap Kamis malam atau malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati'ur rahim, maka tidaklah diterima amalan orang yang memutus silaturahminya dengan kerabatnya. Semua amalan itu diangkat, amalan soleh dihadapkan pada Allah, tetapi amalan orang yang memutus silaturahminya tidak akan diterima. Ancaman berat. Dia beramal soleh dengan penuh keikhlasan, tapi ada penghalang yang menjadikan amalan itu diterima di sisi Allah, putusnya silaturahmi dia. Juga hadis Ibn Mas'ud di Bukhari di Adabul Mufrad, inna abwabas sama mughlaqatun duna qati'ir rahim. Pintu-pintu langit tertutup dari orang yang memutus silaturahminya. Pintu langit tertutup dari orang yang memutus silaturahminya.
Juga dalam hadis Abdullah ibn Abi Aufa di Adabul Mufrad Bukhari juga, Rasulullah sebutkan, ar-rahmah innar rahmata la tanzilu ala qaum fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang ada di antara mereka yang memutus silaturahminya. Rahmat Allah tidak akan turun kepada kaum yang ada di antara mereka pemutus silaturahim dengan kerabat atau familinya, keluarganya. Yang dimaksud seperti kata Imam At-Tibi rahimahullah, jika kaum itu tahu dan membiarkan, tidak ada pengingkaran, mereka tidak mengingkari kemungkaran besar ini, putusnya silaturahmi, akan mereka membantu dan memprovokasi orang ini untuk memutus silaturahminya. Udah, nggak usah tangi, paman kamu itu begini-begini, usah kamu jenguk, nggak usah kamu ziarah. Al-muhim mereka membantu dan memprovokasi agar dia memutus silaturahminya. Ada juga kemungkinan, kata Imam At-Tibi, yang maksud rahmat di sini adalah hujan atau air. Tidak akan diturunkan kepada mereka yang memutus silaturahminya sehingga negerinya gersang, kering, paceklik yang berkepanjangan, gagal panen, waliyadzubillah, dan yang serupa dengan itu, kejelekan. Ketika ada qati'atur rahim, dan semua ini menunjukkan kepada kita syu'um qati'atur rahim, dampak negatif dari memutus silaturahmi. Belum di akhirat nanti, seperti yang Rasul sebutkan, yang disimpan adabnya. Di dunia sudah mendatangkan sekian malapetaka dan kesengsaraan, menunjukkan hak dia begitu besar, tuntutan dia begitu besar, harus disambung, dijaga. Itu yang Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis ini tentang pentingnya menyambung dan menjaga silaturahim. Dan seperti tadi, kembalinya kepada urf dan kebiasaan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sekian kajian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.